Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto menggelar workshop pendirian program Magister Keperawatan S2 di Hotel Java Heritage Purwokerto. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto menggelar workshop pendirian program Magister Keperawatan S2 di Hotel Java Heritage Purwokerto. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Rektor UMP Dr. Haji Syamsu Hadi Irsyad MH, didampingi Wakil Rektor UMP, Dekan Fikes, dan jajarannya. Beberapa rumah sakit seperti Rumah Sakit Margono, Rumah Sakit Banyumas, Rumah Sakit Aji Barang, dan Dinas Kesehatan. Gelaran workshop juga menghadirkan dua narasumber yang ahli dalam bidangnya, yakni Profesor Dr. Ade Setiawati MAPP SC PhD dari Universitas Indonesia dan Fitri Arofiati Man PhD dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Rektor UMP Dr. Haji Syamsu Hadi Irsyad MH dalam sambutannya mengatakan, gelar magister adalah gelar di mana pesertanya memiliki cita-cita karir yang tinggi di pikirannya. Mahasiswa meraih keterampilan yang mereka butuhkan untuk mendapatkan posisi yang khusus dalam bidang yang mereka minati. Menurut Rektor, perawat dapat memperoleh keterampilan untuk bekerja di bidang-bidang studi khusus seperti di pusat neurologis, ruang operasi, pusat-pusat kesehatan mental, dan lembaga-lembaga penting lainnya. Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UMP Dr. Andes Ihsan Mujahid MSI mengungkapkan, Fikes UMP sudah menyiapkan 7 penambahan prodi. Yang pertama adalah Teknologi Laboratorium Medik D4, S1 Kebidanan Profesi, Elektromedis, Radiologi Pencitraan, Bank Darah, S2 Keperawatan dan Rekam Medik, dan Informasi Kesehatan. Dalam rangka rangkaian kegiatan untuk pendirian S2 Keperawatan yang sudah lama digagas oleh Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ketika pertama kali Pak Rektor mencanangkan program pengembangan prodi dan penambahan prodi, maka Fakultas Ilmu Kesehatan sudah merencanakan ada penambahan prodi sampai 7. Yang pertama adalah TLM, kemudian S1 Kebidanan Profesi, kemudian Elektromedis, kemudian Radiologi Pencitraan, Bank Darah, S2 Keperawatan, dan Rekam Medik dan Informasi Kesehatan. Dari beberapa rangkaian itu, alhamdulillah beberapa prodi yang sudah direncanakan sudah berdiri, yaitu Prodi Teknologi Laboratorium Medik D4 tahun 2016 sudah operasional, kemudian S1 Bidana Profesi tahun 2017 kemarin, kemudian tahun 2018 ada Teknik Elektromedik di program sarjana terapan, dan 2019 baru kemarin Januari Teknologi Rekayasa Teknologi Radiologi Pencitraan D4 juga. Hari ini kami ingin mewujudkan program kami mendirikan S2 Keperawatan atau Magister Keperawatan, dan rangkaian ini memang harus diawali dengan workshop, dan alhamdulillah kami sangat berterima kasih kepada Profesor Dr. Setiawati yang beliau sebagai Ketua Majelis Kolegium Keperawatan di Lampetekes dan juga guru besar di Keperawatan UI. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini hadir berbagai institusi yang diantaranya ada dari Rumah Sakit Margono, Rumah Sakit Banyumas, Rumah Sakit Aji Barang, Rumah Sakit Probolinggo, dan Rumah Sakit Kebumen. Juga ada perwakilan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Purbalingga, dan Kebumen. Lalu Pak, untuk rencana Magister Keperawatan itu dibuka mulai bulan apa Pak? Tahun ini atau tahun depan? Ya, insya Allah setelah workshop ini, tim pendiri akan segera melanjutkan pekerjaannya untuk menyusun dokumen kurang pendirian prodi baru yang sekarang ini menjadi 3 standar, dan insya Allah dari 3 standar itu Fikes sudah bisa memenuhi, dan insya Allah di akhir paling telat di akhir Maret ini bisa upload ke Silem Kermadikti, sehingga harapannya di tahun akademik 2019-2020 program studi Magister Keperawatan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto bisa dibuka. Terima kasih. Cukup. Dari Purwokerto, tim liputan Humas UMP TV mewartakan.
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto mendeklarasikan pemilihan umum 2019 damai dan berkualitas di Aula AK Ansori. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto mendeklarasikan pemilihan umum 2019 damai dan berkualitas di Aula AK Ansori. Deklarasi dilakukan sesuai acara Bincang Pemilu Damai Berkualitas dalam rangka semarak peringatan Hari Pers Nasional 2019. UMP bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Banyumas, RRI Purwokerto, Polres Banyumas, KPU Banyumas, Bawaslu Banyumas, dan Humas Pemda Banyumas. Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik atau PSDKP UMP, Dr. Anjar Nugroho, Ketua PWI Purwokerto Sigit Udiarto, Ketua KPU Banyumas Imam Arif Setiadi, Kasat Lantas Polres Banyumas AKP Finan Radita, Kepala RRI Purwokerto Arneti, dan Kabag Humas Pemda Banyumas Joko Wiono. Secara bersama-sama dalam deklarasinya, mahasiswa UMP menyatakan sebagai generasi muda yang siap untuk meneruskan perjuangan dan cita-cita pendiri bangsa Indonesia, serta mewujudkan kedaulatan rakyat demi mempertahankan Pancasila dan NKRI. 1. Kami generasi muda Indonesia dengan ini berikrar bahwa kami siap untuk mensukseskan jalannya pemilihan umum yang langsung, umum, rahasia, bebas, jujur, dan adil. 2. Kami siap untuk mengikuti pemilihan umum yang aman, tertib, damai, berintegrasi, bebas dari politisasi SARA, hoaks, dan politik uang. 3. Kami siap untuk memilih wakil-wakil rakyat di DPR RI, DPRD, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden sesuai dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia. 4. Kami siap untuk menciptakan pemilihan umum yang bermartabat demi terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan bangsa serta terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wakil Rektor 4 Bidang Pengembangan Kerjasama dan AIK, Dr. Jebul Suroso dalam sambutannya mengatakan, pada peringatan HPN 2019 ini, UMP juga turut serta memeriahkan dengan berbagai kegiatan. Beberapa kegiatan itu merupakan hasil kerjasama dengan beberapa mitra. Dr. Jebul mengatakan, sudah saatnya kita mulai memikirkan nasib bangsa. Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Banyumas Sigit Udiarto mengatakan, UMP bersama PWI Banyumas yang didukung Polres Banyumas, PMK Banyumas, KPU Banyumas, Bawaslu Banyumas, dan RRI Purwokerto peduli dengan proses demokrasi di Indonesia. Menurutnya, tujuan diadakannya kegiatan tersebut untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, terutama pemilih pemula atau kelompok milenial. 30-40%, sehingga kita berharap banyak di pemilih milenial ini untuk menjadi pemilih yang cerdas betulan. Artinya adalah karena pemilih milenial ini pemilih yang idealis, pemilih yang masih terkait kepentingan masih rendah, kepentingan praktis, maka kita dorong mereka untuk memilih ya sesuai dengan idealismenya. Lalu carilah pemimpin calon pemimpin yang benar-benar berpihak pada rakyat dan punya program-program yang berorientasi pada rakyat. Pak, ketika tadi milenial masih banyak yang kurang mengetahui warna kertas suara dan sebagainya, seperti apa dari KPU? Kita ikhtiar maksimal sebenarnya untuk mensosialisasikan terkait kepemiluan. Kita punya 55 relawan demokrasi, kita punya 331 PPS, lalu PPK 27, dan semua perangkat KPU kita kerahkan untuk mensosialisasikan mereka. Dene, mereka masih ada yang belum tahu tentang jenis surat suara, lalu pemilu apa saja. Ini bagi kami masih proses berjalan sampai tanggal 17 April ke depan. Artinya sosialisasi ini akan terus ya? Oh iya, moto sosialisasi di KPU Banyumas kan gaspol remblong. Artinya setiap hari, setiap saat, setiap ada kelompok komunitas untuk yang punya yang memungkinkan kita sosialisasikan tentang pemilu. Ya, terima kasih Pak. Dari Purwokerto, Tim Liputan Humas UMP TV mewartakan. Ribuan pencari kerja berburu lowongan pekerjaan yang disediakan dalam Job Fair UMP 2019 yang digelar di Auditorium Ukhuwah Islamiyah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
Ribuan pencari kerja berburu lowongan pekerjaan yang disediakan dalam Job Fair UMP 2019 yang digelar di Auditorium Ukhuwah Islamiyah Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pencari kerja yang datang diperkirakan mencapai ribuan karena hingga pagi ini saja jumlah pencari kerja yang mendaftar secara online sudah lebih dari 1.400 orang, belum termasuk yang mendaftar secara offline. Job Fair UMP 2019 yang diselenggarakan oleh Career Development Center atau CDC, Biro Kemahasiswaan dan Alumni UMP bekerjasama dengan jobstreet.com itu menghadirkan 24 perusahaan dari berbagai wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang seperti perbankan, jasa keuangan, otomotif, rumah sakit, dan sebagainya itu menawarkan berbagai lowongan pekerjaan. Bahkan, ada salah satu perusahaan yang siap merekrut hingga 100 orang dengan menyesuaikan bidang-bidang pekerjaan yang dibutuhkan. Kegiatan ini ditujukan untuk mempertemukan pencari kerja, khususnya alumni UMP, dengan perusahaan-perusahaan yang akan memberi kerja. Kita jembatani, kita beri tempat yang sama untuk berkumpul dan bernegosiasi. Mudah-mudahan ada kecocokan jenis pekerjaan maupun kompetensi yang dimiliki alumni kita. Rektor UMP, Dr. Syamsu Hadi Irsyad MH dalam sambutannya mengungkapkan, masalah pengangguran yang terjadi di Indonesia selama ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja, baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang dibutuhkan pasar kerja. Jumlah pencari kerja setiap tahun semakin meningkat, sedangkan jumlah lowongan kerja yang tersedia sangat sedikit, sehingga terjadi kesenjangan. Berdasarkan data Pusat Statistik atau BPS Februari 2018 tentang tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia per Februari 2018 berjumlah 6,87 juta orang atau 5,13%. Angka ini turun sekitar 2% dibandingkan dengan Februari 2017 yang berjumlah 7,01 juta orang atau 5,33%. Presentasi pengangguran tamatan sekolah menengah kejuruan atau SMK sebesar 8,92%, sedangkan untuk pendidikan SD ke bawah angkanya 2,67%, lalu sekolah menengah pertama atau SMP 5,18%, universitas 6,31%, sekolah menengah atas atau SMA 7,19%, dan diploma 1-3 sebesar 7,92%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidang mahasiswa dan alumni bekerja salah satu pusatnya adalah Career Development Center. Kali ini menyelenggarakan Job Fair. Tujuannya tentunya mempertemukan antara pencari kerja khususnya lulusan UMP atau alumni UMP dengan perusahaan-perusahaan yang akan memberi kerja. Kita jembatani, kita beri tempat yang sama untuk berkumpul dan bernegosiasi, dan mudah-mudahan ada kecocokan untuk jenis pekerjaan dan kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa alumni kita. Data tersebut menjadi refleksi Universitas Muhammadiyah Purwokerto tidak sekedar menjadi lembaga pendidikan mencetak generasi berkualitas, tetapi UMP akan terus membantu negara dalam mengurangi angka pengangguran dengan mengadakan job fair setiap tahunnya. Saya adanya job fair ini sangat membantu bagi alumni-alumni yang baru saja lulus atau bagi fresh graduate. Karena dengan adanya job fair ini, jadi para fresh graduate mengerti adanya lowongan-lowongan pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Dari Purwokerto, tim liputan Humas UMP TV mewartakan. Universitas Muhammadiyah Purwokerto memberangkatkan 167 atlet mahasiswa. Saksikan informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut.